Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah berhijab? Sudah berhijab itu maksudnya nutup aurat. Tiba-tiba dibukanya hijabnya dengan alasan di saat dia pakai hijab menutup aurat adalah pilihan. Waktu saya pakai hijab itu pilihan, waktu buka hijab juga pilihan. Inilah orang yang otaknya udah dicuci, brain wash, brain otak, wash cuci, brain wash dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Tadi kami iktikaf di Masjid Ar-Rahman, zikirnya membaca ratib Al-Haddad lebih kurang 40 menit, 30 menit. Minta fotokopinya ke Ustadz Al-Nob, diperbanyak zikir ratib Al-Haddad. Jadi hati tenang, banyak berzikir. Bukan kata saya, Quran menyebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, ditenangkan Allah hatinya. Bukan saya menyebut, Nabi. Jadi kalau mau hati tenang, ikut majelis ilmu. Majelis ilmu, Masjid Agung, Masjid Ilmu, Masjid Raya Senapelan, Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman, ikut Masjid Al-Furqan, hadiri majelis ilmu. Nazalan alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Orang kita asal nampak muka khotib tertidur, saking tenangnya hati. Soalnya saya selalu merasa ada yang kurang dalam diri saya. Dan akhir-akhir ini iman saya naik turun. Tenang sudah, tentang merasa diri ada kurang duit, kurang rumah kurang besar, mobil kurang mahal. Ikuti bagi-bagi beras hari Jumat, biar nampak antum rumah orang lantainya tanah bercampur pasir, biar nampak orang tua jompo rentas batang kara, biar nampak orang dinding rumahnya kayu ditusuk pakai tangan jatuh, untuk merasakan nikmat Allah sama kita ini cukup besar. Orang yang punya mobil Lamborghini merasa Tuhan tidak adil ketika dia menengok kawannya pakai pesawat pribadi. Kalau menengok ke atas nih kita akan terus mendongak, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Makanya kata Nabi, unzuru ilaman huwa asfala minkum, lihatlah orang di bawah kamu, maka kamu akan menjadi bersyukur. Semangat terus cari duit. Kalau banyak, bantu sekolah anak yatim fakir, wakafkan tanah, buka sekolah gratis untuk du'afa. Jadi hidup kita ini mesti akhirat oriented. Tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Orang meninggalkan dunia itu pun tak betul, sesat, salah. Akhir-akhir ini iman saya naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan turun. Satu bab khusus dalam Sahih Muslim. Bab iman naik turun. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, turun kalau banyak maksiat. Salat Jumat, bagi-bagi beras, iktikaf malam, jam 2 ke masjid, pengajian dengan ustad-ustad, salat berjamaah, tahajud, witir, zikir baca ratibul adad, ngaji subuh full. Duduk sama kawan, nongkrong-nongkrong, dikasihnya pula sabu gratis, sakau, mati pun. Maka usahakan, kita ini kan 3. Pertama lingkungan tempat kerja, kedua lingkungan tempat tinggal, ketiga lingkungan di medsos. Usahakan 3 ini lingkungan yang mendekatkan diri pada Allah. Lingkungan tempat kerja, cari kawan-kawan di tempat kerja yang suka pengajian ke masjid. Lingkungan tempat tinggal, cari tempat tinggal yang dekat masjid, dekat di Al-Furqan masyarakat. Lingkungan medsos, grup-grup WhatsApp,
FB, Instagram yang kira-kira mendekatkan kepada Allah SWT. Adapun grup-grup yang mendekatkan kepada CLBK, jemuran lama belum kering, tinggalkan, karena hanya akan membuat maksiat kepada Allah SWT. Hidup singkat. Datangnya COVID ini mengingatkan kita bahwa semua orang cepat mati. Orang kaya mati, pejabat-pejabat mati, menteri-menteri mati. Saya dari Palembang Pak Ustadz, baru pindah ke Pekanbaru. Kali ini datang kajian langsung. Biasanya hanya nonton di YouTube. Semenjak hamil saya sangat suka dan tenang hati melihat ceramah. Dari tinggal Palembang belum sempat datang kajian langsung. Pertanyaan saya, apa rumus cara memberi nama anak laki-laki yang baik? Nama yang baik, nama Muhammad, Ahmad. Orang Mesir itu setiap nama anak pertama Muhammad, Ahmad, Muhammad, bertambahlah di ujungnya. Lalu kemudian nama-nama Nabi, kemudian nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Matin, Abdul Qawi. Anak laki-laki yang soleh. Cara mendidik anak dari janin hingga lahir, oh lama tuh. Dari mulai dalam kandungan. Proses pendidikan anak itu dari sejak memilih ayahnya, memilih emaknya. Dalam kandungan, ibunya baca Quran, banyak sholat sunat dan berzikir supaya hati ibunya tenang, hati anaknya pun di dalam tenang. Menyusukan 2 tahun, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Lalu kemudian dipotongkan akikah hari ke-7 supaya didoakan orang-orang soleh, dicukurkan rambutnya, ditimbang seberat perak. Kalau ada orang membuat seberat emas, bagus, afdal. Lalu setelah itu dikasih nama yang baik. Begitu lahir diazankan ke telinga, dihafalkan surat-surat pendek sebelum umur 7 tahun. Muru auladakum bisolah, umur 7 suruh sholat. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10. Kasih dia tanggung jawab. Tak sanggup kita mengajar dia dengan canggihnya teknologi sekarang, handphone, gadget, warnet. Masukkan dia ke pesantren, sanawiyah, aliyah, SMP, Islamic boarding school, sekolah Islam terpadu. Nanti setelah tamat dia pesantren 6 tahun, terserah mau dia masuk fakultas teknik, mau jadi lawyer, pengacara, mau jadi pejabat hukum, hakim, segala macam, terserah. Yang penting basicnya sudah ada. Nasihat tak putus sampai mati. Anak ini 2 saja. Pertama, dia mati atau kita mati. Oleh sebab itu tidak ada pensiun mendidik anak-anak. Anak ibu kalau sudah menikah, jangan sangka selesailah tanggung jawab. Belum. Dia sudah menikah, datang dia ke rumah ibu, dibawanya makanan, rambutnya udah potong pendek 3 warna, rambutnya pendek, roknya pun ikut pendek. Itu pun tanggung jawab orang tua. Panggil dia. Kenapa anakku bisa kau robah jadi begini? Kenapa pendek rambutnya? Kenapa pendek roknya? Kenapa terbuka hijabnya? Jadi laki-laki bertanggung jawab, bukan berarti lepas setelah anak ibu menikah dengan laki-laki maka justru bertambah pula tanggung jawab. Dulu anaknya, sekarang laki dia itu pun juga mesti kita ceramahi, mesti kita bimbing ke jalan yang benar. Mengajar ini minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Salam dari Palembang Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wong kita galuh, buka mata nampak cukup. Ustadz, sahabat kami yang tengah menuntut ilmu di Mesir, para pejuang, mohon doa Ustadz untuk sahabat kami yang tengah menuntut ilmu di Mesir dan para pejuang beasiswa untuk ke sana. Nanti di akhir majelis kita doakan anak-anak kita lulus tes ke Mesir, dapat beasiswa, pulang dari Mesir menjadi dai, mengajak orang ke jalan Allah supaya Riau tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sudah berhijab? Sudah berhijab itu maksudnya nutup aurat. Tiba-tiba dibukanya hijabnya dengan alasan di saat dia pakai hijab menutup aurat adalah pilihan. Waktu saya pakai hijab itu pilihan, waktu buka hijab juga pilihan. Inilah orang yang otaknya udah dicuci, brain wash, brain otak, wash cuci, brain wash dicuci. Datanglah Zwimmer ini orang
kafir yang merasa kalah perang dengan Islam. Datang dia ke makam Salahuddin Al-Ayyubi, dipatahkannya pedangnya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi menang melawan Richard the Lionheart, panglima perang dari Inggris. Richard berhati singa, kalah, demam si Richard itu di dalam kemah. Tak tahu, dokter tak bisa mengobati dia. Tiba-tiba datang orang pakai kain selimut masuk ke dalam kemah si Richard, menyusup masuk ke dalam kemah, cabutnya pedang. Richard, kalau mau udah kupancung kepala kau, mati kau sini Richard. Salahuddin Al-Ayyubi justru dikasihnya obat. Disitulah merasa kalah Richard the Lionheart. Datang Zwimmer ke makam Salahuddin Al-Ayyubi, dipatahkannya pedangnya. Dulu kami lawan kau pakai pedang, kami tak pernah menang. Karena kami perang mau hidup, kalian perang mau mati, jihad fisabilillah. Maka sejak hari ini perang kami tidak dengan pedang, tapi dengan cuci otak. Nah, ini salah satu yang otaknya udah kena laundry. Saya pakai hijab ini pilihan, pakai kolor pun pilihan. Ceplosan pula. Yang pilihan itu antara minum teh manis dengan minum air putih, itu yang pilihan. Adapun minum khamar dengan minum air zam-zam bukan pilihan. Kau wajib. Mana pula pilihan? Istikharah itu pilihan antara sate kambing dengan sate ayam dengan gulai ayam, bukan pilihan. Wajib memilih yang halal. Maka berhijab wajib. Ini tak betul. Saya mau tanya, apa hukum orang makan uang narkoba? Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang hasil jual anjing, samanil kalbi. Wa mahril baghi. Nabi melarang, haram hukumnya mengambil duit mahril baghi, duit hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin. Nabi melarang mengambil duit hulwanil kahin, upah dukun. 3. Dukun, duit WTS, jual anjing. Narkoba, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah melaknat, Rasulullah melaknat al-khamra, khamar, wa ba'i'ahu, yang menjualnya, wa mustarihi, yang membelinya, wa mu'asiri, orang yang anggur itu kan diperas. Orang yang memeras anggur merubah menjadi khamar. Wa hamilahu, orang yang membawanya, supirnya, drivernya. La'anallah, Allah melaknat, Allah Ta'ala melaknat orang yang menjual khamar, orang yang membeli khamar, orang yang membawa khamar, supir truk khamar, supirnya pun kena juga. Kena juga, bayangkan itu. Oleh sebab itu maka jauhkan diri dari khamar ini. Itu kan khamar Pak Ustadz, narkoba kan tak ada. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalaulah narkoba, sabu-sabu, putau mau disebutkan juga dalam Quran, tebal kali lah Quran itu. Khamar itu adalah anggur yang diinjak-injak, diperas, disimpan, disaring dalam gelas, disimpan 7 hari melalui proses fermentasi, keluar zat baru yang disebut dengan khamar. Khamar artinya menutup kepala. Kain yang menutup rambut perempuan namanya khimar. Khimar menutup kepala, khamar menutup isi kepala. Kalau sudah ditutup, gelap mata, tak bisa lagi bedakan mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana bini orang, mana bini dia. Halal semuanya. Khamar namanya. Maka semua yang menghilangkan akal hukumnya sama dengan khamar. Semua yang menghilangkan akal sehat
hukumnya sama dengan khamar, termasuklah sabu, narkoba. Bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal masa muda dulu? Bagaimana cara mengqadhanya? Habis subuh tadi qadha, usolli fardhu subuhi rak'ataini qadhaan. Zuhur nanti gitu juga, habis salat zuhur qadha, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Asar nanti gitu juga, habis salat asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin qadhaan. Maghrib begitu juga, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin qadhaan. Isya begitu juga, usolli fardhu isya arba'a raka'atin qadhaan. Setiap selesai adha qadha, habis adha qadha. Setelah ba'diyah boleh? Boleh. Habis ba'diyah zikir baca doa qadha. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama kau tinggalkan dulu waktu muda? Akil balik umur berapa? 10. Sekarang tobat? Iya. Berapa umur sekarang? 40. Kapan mulai sholat? Baru subuh nih. Nah, kau gantilah 30 tahun. Qadha 2021, lunas 2041. Kalau mati dalam perjalanan diampunkan Allah Ta'ala. Pemutihan. Cara mengqadha bukan diambil cuti sebulan, pergi ke pulau, lalu pergi ke Rupat mengqadha sebulan, bukan. Tetap aktivitas macam biasa, hanya saja selesai sholat fardu, sholat qadha. Berapa sholat itu Pak Ustaz? 3. Yang pertama sholat ada, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Yang kedua qadha, mengganti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Yang ketiga i'adah, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah ini apa pula? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba siku gatal siku nih. Tengok, rupanya kulit ikan mas. Kulit ikan mas sebenarnya. Batal wudu. Kalau batal wudu, macam mana sholat? Batal. Sholatnya diulang balik. Karena sholatnya batal, gara-gara wudunya batal. Mengulang sholat itu namanya sholat i'adah, bukan qadha. Bagaimana cara menghilangkan pikiran kotor, negatif, yang tiba-tiba terpikir? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tukhfu ma fi anfusikum, kalau kau simpan dalam hatimu, kau simpan dalam otakmu. Wa in tubdu, kalau kau nampakkan, au tukhfuhu, atau kau simpan, yu'asibukum billah, kau tetap juga dihisab, tetap dihitung di akhirat. Ada orang dinampakkannya, cerita, cakap, apa, semua cerita. Ada satu tak dinampakkannya, diam aja dia. Tapi otaknya kotor juga, cuman diam. Yu'asibukum billah, kamu tetap dihisab juga. Mendengar ayat itu, datang sahabat melapor ke Nabi, tak sanggup kami hidup ya Rasulullah. Kalau semua dihisab, yang diceritakan dengan yang disimpan pun dihisab juga, tak sanggup kami hidup. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujung Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau begitu, Allah hanya membebani yang kamu mampu saja. Maka yang dihisab itu yang dicakapkan saja. Adapun yang tak dicakapkan, yang dalam hati, yang di kepala, terlintas sekali, tak dihitung. Terlintas sekali.